I love you. रुक जाओ! Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Imtihan. Film yang dirilis pada tahun 1994 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Saif Ali Khan, Sunidul, Ravena Tandon, Gulshan Grover, Mohan Joshi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki masa lalu yang kelam. Seiring berjalannya waktu, masalah muncul dan hampir menghancurkan pernikahannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Dayal. Dia mempunyai dokter pribadi yaitu Dokter Pandey. Dayal berkonsultasi jika beberapa hari ini dia terlalu banyak pikiran karena dia mencemaskan putrinya yang bernama Preti. Pandey berkata jika Dayal harus menjaga kesehatannya karena dia mempunyai riwayat penyakit jantung. Sementara itu, Preti menonton acara konser. Terlihat seorang penyanyi bernama Vicky tampil sangat keren. Vicky langsung jatuh cinta kepada Preti, meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Namun Preti terlihat dingin dan tak memperdulikan Vicky. Vicky kembali bertemu Preti dan ayahnya di sebuah pesta. Vicky mencoba mengambil hati Preti melalui Dayal. Obrolan pun berlanjut. Vicky berkata jika besok dia akan berkeliling Mumbai, namun dia membutuhkan teman untuk mendampinginya. Vicky berharap jika Preti mau menemaninya. हसीन वादियों में कोई हमसफर मुझे भी जरूर मिल जाए. Keesokan harinya, secara tak sengaja, Preti bertemu Vicky. Namun dia masih saja bersikap dingin dan angkuh. Preti melihat sepucuk surat menempel di cerminnya. Vicky menuliskan kata-kata manis dan memberikan hadiah sekotak perhiasan kepada Preti. Namun Preti tak terima dan mengembalikan perhiasan itu kepada Vicky. Preti merasa jika Vicky telah lancang karena berharap lebih kepadanya. Vicky tak menyerah dan kembali menemui Preti di kuil. Kesombongan Preti menarik perhatian ayahnya. Dayal menyampaikan permintaan maaf kepada Vicky dan mengundangnya untuk datang ke acara ulang tahun Preti. Singkat cerita, Vicky datang dan menyanyikan sebuah lagu untuk Preti. Setelah itu, Vicky menyatakan cintanya kepada Preti. Namun Preti tak memberikan jawaban. Dayal memperhatikan mereka, lalu berbicara kepada Preti jika Vicky sangat cocok menjadi pasangan Preti. Preti menjawab jika dia tak pantas mendapatkan kebahagiaan. Dayal pun sedikit ngegas dan meminta Preti untuk menikah dengan Vicky. Tetapi Preti sesentak dan menolaknya. Hal ini membuat Dayal terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter Pandey menjelaskan, jika Preti ingin Dayal selamat, Preti harus bisa menjaga perasaan Dayal. Preti pun cemas dan mendatangi ayahnya. Dia berkata, jika dia mau menuruti permintaan ayahnya untuk menikah dengan Vicky. Mendengar hal itu, Dayal bahagia. Namun dia meminta Preti berjanji untuk tidak menceritakan masa lalunya kepada Vicky. Akhirnya, Preti dan Vicky menikah meskipun dengan keterpaksaan. Mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri dan Vicky membawa Preti ke kota asalnya. Di malam pertama, bukannya adu gabrut, Preti malah tertidur lelap. Vicky merasa tak tega untuk membangunkan Preti dan dia mengalah dengan tidur di ruang tamu. Tiba-tiba hujan turun dan guludug menyambar. Preti terbangun untuk menutup jendela, tetapi dia seakan mendengar lagu yang dia rasa tak asing. Preti melamun dan teringat seseorang di masa lalunya.
Dulu saat Preti masih kuliah, dia mempunyai seorang kekasih bernama Raja. Teman Raja yang bernama Sekar dengan usil mengambil gambar mereka. Diketahui jika Sekar dan Preti adalah teman satu kampus, sedangkan Raja merupakan alumni mahasiswa di sana. Suatu ketika, Preti digoda oleh seorang pria bernama Gulesan. Preti hendak dilecehkan, namun Raja datang dan menghajar Gulesan. Preti marah karena Raja selalu menggunakan kekerasan untuk melawan kejahatan. Raja pun berkata jika dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada para berandalan itu. Namun Preti tetap tak menyukai kelakuan Raja. Raja membujuk Preti dan mereka pun menciptakan lagu bersama. Namun hubungan mereka tidak disetujui oleh Dayal. Raja mendapatkan teguran dan ancaman agar tidak mendekati Preti lagi. Jika masih melanggar, maka Dayal akan bertindak tegas kepada Raja. दीनदयाल खन्ना तुम जैसे छोटे आदमी से Saat Preti sedang mengikuti mata kuliah, tiba-tiba Gulesan datang. Dia mengusir semua orang di sana. Gulesar dendam kepada Raja dan melampiaskannya kepada Preti. Gulesar merobek pakaian Preti dan mengancam akan memperkawasnya. Preti ketakutan dan mengadukannya kepada Raja. Dengan penuh amarah, Raja mendatangi kediaman Gulesar. Banyaknya anak buah Gulesar tak bisa menghalangi Raja untuk menghajar Gulesar habis-habisan. Terlihat, Raja menyeretnya dan menghantamnya hingga pingsan. Gulesar terluka parah dan ayahnya yang bernama Keke datang. Keke tak terima melihat anaknya babak belur sampai kritis. Keke pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Raja. मुझे राजा इतने ही टुकड़ों में चाहिए. Di tempat lain, Dayal memarahi Preti dan menyuruhnya agar tidak berhubungan lagi dengan berandalan seperti Raja. Dayal mengetahui jika Raja telah menghajar Gulesar hingga sekarat. Preti membela Raja dan berkata jika Raja adalah seorang pemarah dan bukan lelaki bajingan. Dayal lalu menampar Preti dan mengurungnya di dalam kamar. Raja datang ke sana dan memanggil-manggil Preti. Dayal menghentikan Raja dan mengusirnya. Namun Raja yang ngeras bebatok mendobrak pintu kamar dan membawa Preti. Preti. Dayal semakin tak terima dan memberikan pilihan kepada Preti antara dia dan Raja. Preti bingung dan memilih kembali masuk ke rumahnya. Terlihat Raja kecewa karena Preti tak mau pergi bersamanya. Ternyata Preti pergi untuk mengambil secomot bubuk sindur. Preti berkata jika dia ingin menikah dengan Raja. Dayal marah dan menggoder tangan Preti sehingga bubuk sindur itu amburadul. Preti berkata jika Dayal masih tak mau merestuinya maka mereka akan kawin lari. Saat mereka melangkah keluar, Dayal menembak lengan Raja. Darahnya muncrat dan membentuk tanda di dahi Preti. Mereka berkata jika Tuhan telah merestui hubungan mereka dan memberikan tanda sindur di dahi Preti. Setelah itu mereka pun pergi. Preti dan Raja menggelar pernikahan di kuil dan Sekarlah yang menjadi saksinya. Setelah mereka sah menjadi suami istri, Sekar berkata jika dia harus pergi ke London. Sekar lalu memberikan kunci bungalow miliknya agar bisa digunakan mereka untuk berbulan madu. वहाँ पहुंचकर फोन कर देना. Thank you. Tapi ternyata di sana ada anak buah Keke yang memata-matai Raja. Singkat cerita, mereka pun menghabiskan malam pengantin di bungalow Sekar. Keesokan harinya, Raja terbangun, namun Preti tak ada di sana. Raja khawatir, lalu mencari keberadaan Preti. Ternyata, Preti berniat pergi ke kuil untuk berdoa. Raja terus mencari keberadaan Preti, namun Keke dan anak buahnya menghadang Raja. Mereka menikam Raja dan menghajarnya. Jeritan Raja terdengar oleh Preti. Menyadari Raja dalam bahaya, Preti berlari mengejar Raja. Namun Raja tertangkap dan diseret oleh Keke menggunakan mobil. Preti semakin khawatir saat melihat ceceran darah di jalanan. Dia yakin jika itu adalah darah Raja. Preti menyaksikan Raja diikat dan dihantam berkali-kali oleh Keke dan anak buahnya. Raja sempat menggores wajah Keke menggunakan belati.
Namun Keke membalasnya dengan menikam raja dan membuangnya ke danau. Mengingat kejadian itu, Pretty histeris. Vicky datang dan Pretty pun jatuh pingsan. Vicky curhat mengenai Pretty kepada temannya yang bernama Sunil. Vicky berkata jika Pretty terlihat aneh dan dia ingin tahu apa yang sudah dialami oleh Pretty sehingga Pretty menjadi ketakutan. Namun Sunil berkata jika mungkin saja Pretty belum terbiasa dengan suasana rumah Vicky dan sepertinya Vicky harus membuat Pretty nyaman. Saat Pretty selesai mandi, dia melihat ribuan bunga memenuhi ruangan. Pretty terlihat sumringah dan mulai membuka hati untuk Vicky. Suatu hari, mereka pun berniat pergi ke kuil. Di perjalanan, Vicky berkata jika dia menginginkan pernikahan mereka mekar seperti bunga-bunga yang dia berikan untuk Pretty. Namun Pretty no comment dan hanya menundukkan kepalanya. Mereka pun tiba di tempat tujuan. Namun salah satu pendeta berkata jika cuaca di atas bukit sedang tidak bersahabat dan akan terjadi hujan badai. Pendeta pun menutup akses ke kuil dan menyuruh orang-orang untuk kembali pulang. Namun Vicky bandel dan kekeh ingin berdoa di kuil itu. Pendeta berusaha melarangnya karena itu akan membahayakan keselamatannya. Vicky ngeyel dan tetap dengan niatnya untuk berdoa di sana. Vicky menyuruh Pretty pulang, sementara dia akan menyelesaikan niatnya. Hujan angin dordar gelap tak menghalangi tujuan Vicky. Dan Pretty tetap setia menunggu Vicky. Akhirnya Vicky berhasil sampai di kuil, meskipun kakinya penuh luka. Selesai berdoa, Vicky berniat kembali turun. Namun Vicky tijalike dan jatuh ngagulutuk ke bawah. Sampai akhirnya dia berhasil turun dan Pretty mulai memeluknya. Pertanda Pretty telah menerima Vicky sebagai suaminya. Suatu hari Pretty dan Vicky sedang nongkrong di kafe. Mereka menunggu Sunil untuk makan siang bersama. Tiba-tiba seseorang datang. Ternyata itu adalah Sekar yang mengaku baru saja datang dari London. Vicky bertanya siapakah pria itu. Sekar menjawab jika Pretty adalah teman kuliahnya. Vicky pun mempersilahkan mereka untuk mengobrol. Sementara dia akan keluar untuk menghubungi Sunil. Di sana Sekar bertanya apakah Vicky mengetahui tentang raja. तुम्हारी और राजा की शादी के बारे में Pretty menjawab jika dia merahasiakan semuanya dari Vicky. Mengetahui itu, Sekar pun berkata jika dia akan menemui Pretty di lain waktu. Saat Pretty akan pergi, dia melihat Gulsar ada di sana. Pretty terlihat ketakutan dan Gulsar terkejut. Dia khawatir jika Pretty akan mencarinya untuk menuntut kematian raja. Di malam harinya, Pretty terlihat gelisah, seakan dia dihantui seorang musuh yang masuk ke rumahnya. Hal itu membuat Pretty takut, namun itu adalah Vicky. हाय Dia sengaja mengendap-endap agar tidak membangunkan Pretty. Tiba-tiba, telepon berdering yang membuat Pretty menjerit ketakutan. Vicky mengangkat telepon itu dan ternyata itu dari kediaman Dayal yang memberitahukan jika Dayal jatuh sakit. Mereka pun bergegas mendatangi rumah Dayal. Di sana, Dayal berkata jika dia ingin mengungkap rahasia bahwa saat Pretty melahirkan anak raja, anak itu tidak meninggal. Dayal menitipkan anak itu di sebuah panti asuhan dan menamai anak itu dengan nama Vinky. और उसका नाम पिंकी है। Setelah itu, Dayal menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Pretty syok dan seseorang yang misterius terlihat menguping pembicaraan mereka. Panti asuhan yang diceritakan oleh Dayal dikelola oleh Tuan Iswar dan asistennya yaitu Gayatri. Namun keberadaan panti asuhan itu diincar oleh Keke dan Gulsar. Diketahui mereka menginginkan lahan panti itu untuk dijadikan hotel. Namun Iswar berkata jika dia tak akan pernah menjual tanah itu karena ada banyak anak-anak yang perlu dia rawat. Namun Keke dan Gulsar mengancamnya dan berkata jika mereka akan mengambil secara paksa jika Iswar kekeh tak mau menjualnya. Setelah itu Pretty mendatangi panti asuhan tersebut. Dia berkata jika dia ingin melihat gadis kecil yang bernama Pinky. Gayatri berkata jika selama ini Pinky berada dalam asuhan Dayal, maka dari itu Pretty bisa meneruskan hak asuh Pinky.
Akhirnya mereka pun bertemu. Pretty sangat bahagia dan terharu melihat anak kandungnya sudah besar. Pinky yang polos selalu berharap jika dia akan bertemu dengan ibu kandungnya. Pretty semakin merasa bersalah dan meminta izin untuk membawa Pinky bersamanya dalam beberapa hari. Saat mereka pergi, orang misterius itu muncul lagi, seolah-olah dia terus mengikuti kemanapun Pretty pergi. Pretty pun membawa Pinky ke rumahnya dan dikenalkan kepada Vicky. Namun Vicky merasa kurang nyaman karena Pretty selalu mengutamakan Pinky dibanding dirinya. Vicky berkata jika sebaiknya Pretty mengembalikan Pinky ke panti asuhan dan mereka fokus untuk mendapatkan anak kandung. Dengan terpaksa, Pretty pun mengembalikan Pinky ke panti. Pinky terlihat kecewa dan berkata jika Pretty berbohong dengan mengatakan bahwa dia akan membawa Pinky kepada ibu kandungnya. जाओ, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे. Suatu malam, Pretty mendapat telepon dari Sunil yang mengundangnya untuk menghadiri anniversary pernikahan Sunil. Dia berkata jika Pinky sudah ada di rumahnya dan menginginkan Pretty untuk hadir di sana. Setibanya di rumah Sunil, Pretty mendengar lagu yang dulu dia ciptakan bersama Raja. Namun ternyata itu adalah Pinky. Pinky berkata jika dia menemukan lirik lagu itu di dalam lemari Pretty. Pinky yakin jika lagu itu sangat disukai oleh Pretty, sehingga dia pun menyanyikannya. Singkat cerita, saat mereka berada di rumah, tiba-tiba telepon berdering. Halo? Namun saat diangkat oleh Pinky, telepon itu terputus. Pinky lalu pergi ke kamar mandi dan telepon kembali berdering. Lalu Pretty pun mengangkatnya. Entah siapa yang menghubunginya, namun Pretty terlihat syok dan kebingungan. Pinky lalu mengajak Pretty untuk ikut bersamanya ke tempat latihan. Namun Pretty menolak dengan alasan jika dia lelah dan ingin beristirahat. Di tempat latihan, Pinky merasa rindu kepada Pretty dan menghubungi rumahnya. Namun asisten di rumahnya berkata jika Pretty sedang pergi keluar. Pinky rasa jika Pretty pergi ke tempat latihan untuk menemuinya. Namun ternyata Pretty tak kunjung datang. Pretty terlihat datang ke mall dan masuk ke dalam toko souvenir. Di luar toko terlihat orang misterius itu sedang mengintai Pretty. Singkat cerita, Pinky datang dan Pretty sedang rebahan. Pinky menanyakan kenapa Pretty tak datang ke tempat latihannya, padahal Pretty berangkat dari rumah. Pretty beralasan jika dia merasa bosan dan pergi ke mall untuk jalan-jalan. Halo? Keesokan harinya, Pretty kembali mendapat panggilan telepon, namun tak ada yang berbicara di sana. Kedua kalinya, orang itu menelepon lagi, dan Pretty pun terlihat kaget dan ketakutan. Scene pun berpindah. Keke dan Gulsar masih terobsesi untuk menguasai tanah panti milik Iswar. Mereka pun mencari cara untuk merampasnya secara paksa. Di sisi lain, Pretty dan Pinky sedang sarapan pagi. Pretty terlihat melamun, dan Vicky khawatir jika Pretty sedang tidak enak badan. Pretty berkata jika mungkin dia akan menemui dokter pandai untuk memeriksakan kesehatannya. Pretty menyuruh Pinky untuk pergi latihan dan meyakinkan Pinky jika dia akan baik-baik saja. Di tempat latihan, Pinky merasa tak enak hati. Dia menelpon rumahnya dan asistennya berkata jika Pretty sudah pergi lumayan lama. Pinky menunggu beberapa jam dan kembali menghubungi rumahnya. Namun ternyata Pretty belum kembali. Terlihat jika Pretty mendatangi sebuah hotel dan bertemu dengan orang misterius itu. Pretty terlihat syok, namun entah apa yang mereka lakukan di sana. Pretty kembali ke rumahnya dan Vicky sudah menunggu di ruang tamu. Vicky sedikit kesal dan bertanya kemana saja Pretty selama ini. Pretty mengelak dan berkata jika dia pergi menemui dokter pandai. Pretty menjelaskan jika dia baik-baik saja dan tak ada penyakit yang serius. Vicky merasa janggal lalu menghubungi dokter pandai. Namun dokter pandai berkata jika hari ini Pretty tak datang menemuinya. Vicky terkejut dan bertanya-tanya apakah Pretty menyembunyikan sesuatu darinya. Keesokan harinya, sikap Vicky berubah menjadi dingin. Dia pergi ke tempat latihan sangat awal. Terlihat Pretty merasa gundah dan tak lama dia mengganti baju dan pergi meninggalkan rumah. Ternyata Vicky menunggunya di luar rumah dan mengikuti mobil Pretty.
Pinky ingin tahu kemana saja Pretty selama beberapa hari ini. Namun sayang, Pinky kehilangan Pretty di lampu merah yang membuatnya kesal. Scene pun berpindah. Keke dan Gulsar mendatangi Iswar. Mereka terus memaksa Iswar agar mau memberikan tanah miliknya. Iswar berkata jika dia tak mau memberikannya karena ada banyak anak-anak yang sangat membutuhkan tempat itu. Namun mereka mengancam akan meledakkan panti itu dengan bom yang ada di tangan Gulsar. Karena takut terjadi sesuatu, Iswar pasrah dan mau memberikan panti itu hanya demi keselamatan anak-anak asuhnya. Namun setelah Iswar menandatangani surat itu, mereka malah membunuh Iswar dengan tujuan memudahkan mereka untuk menggusur panti tersebut. Pembunuhan itu disaksikan oleh Pinky. Anak manis itu terlihat syok dan berlari kepada Gayatri, kemudian jatuh pingsan. Kematian Iswar diketahui oleh polisi dan langsung menyelidiki kasusnya melalui Pinky. Namun Pinky tak bisa memberikan kesaksian karena kejadian itu membuatnya ketakutan. Keke dan Gulsar berniat menculik Pinky, namun mereka melihat mobil polisi di sana dan mereka pun membatalkan tujuannya. Terlihat Pretty menghubungi seseorang. Kebetulan Pinky datang dan melihat gerak-gerik Pretty. Dia mendengarkan percakapan Pretty menggunakan telepon di ruangan lain. Di sana Pretty berkata jika dia membutuhkan 2 buah tiket dan akan mengatur segalanya setelah Pinky pergi ke tempat latihan besok. Pinky yakin jika Pretty sedang bermain api. Keesokan harinya Pinky baru saja pulang dari tempat latihan menuju rumahnya. Sementara itu terlihat orang misterius itu berada di rumahnya. Saat Pinky tiba terdengar suara tembakan. Pinky berlari ke dalam, namun orang misterius itu berlari keluar. Pinky tak mengejar orang itu dan memilih untuk menyelamatkan Pretty dan membawanya ke rumah sakit. Di sana orang misterius itu kembali muncul, seolah-olah ingin mencari tahu keadaan Pretty. Sunil datang dan menanyakan kejadian yang menimpa Pretty. Pinky berkata jika dia tak tahu apa-apa dan hanya Pretty lah yang tahu kebenarannya. Namun Pinky berkata jika tadi dia bertabrakan dengan pelakunya dan pelaku itu tak sengaja menjatuhkan kunci sebuah hotel. Pinky berniat mendatangi hotelnya. Namun polisi datang dan memaksa Pinky untuk membuat klarifikasi. Polisi menjatuhkan tuduhan sementara kepada Pinky sebagai pelaku penembakan Pretty. Pinky berkata jika tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Dia kesal lalu kabur melarikan diri. Pinky tiba di hotel dan mendobrak kamar orang itu. Tak disangka, ternyata orang misterius itu adalah Raja. Pinky menghajar Raja dan menyalahkannya sebagai pelaku yang menembak Pretty. Raja berusaha menjelaskan dan menghentikan Pinky. Raja berteriak jika dia adalah suami pertama Pretty. Pinky pun terkejut dan menghentikan pukulannya. Pinky bertanya mengapa Raja ingin membunuhnya. Raja menjawab jika dia tak ingin membunuh Pretty. Raja pun menjelaskan secara detail dari awal dia dan Pretty menikah. Raja berkata jika pernikahannya hanya bertahan 1 malam karena Raja diserang dan dibunuh. Namun dia diselamatkan oleh seorang nelayan dan butuh waktu lama untuk dia bisa pulih kembali. Setelah dia pulih, dia lalu mencari keberadaan Pretty. Namun dia tahu jika Pretty sudah pergi keluar kota. Namun suatu hari, Raja melihat Pretty datang ke rumah ayahnya. Di sana, dia menyadari jika Pretty sudah menikah lagi. Raja mendengar Dayal berkata bahwa anak mereka masih hidup dan berada di panti asuhan. Saat itu, Raja berniat mengambil Pinky, namun Pretty lebih dulu membawanya. Raja sempat berbicara kepada Gayatri untuk mengadopsi Pinky. Namun Gayatri berkata jika Raja harus mendapat persetujuan dari Pretty, karena saat itu Pinky menjadi tanggung jawab Pretty. Raja kemudian menghubungi Sekar dan meminta bantuannya. Dari saat itulah, Sekar dan Raja mulai menghubungi kediaman Pretty. Sekar mencoba untuk menemui Pretty tanpa sepengetahuan Pinky dengan maksud untuk mengambil hak asuh Pinky. Namun Pretty tak mau memberikan hak asuh Pinky kepada Sekar. Karena tak ada pilihan lain, Raja pun memberanikan diri menghubungi Pretty dan mengajaknya bertemu di hotel. Pretty terkejut melihat Raja masih hidup. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena Pretty sudah menikah dengan pria lain. Raja berkata jika dia sudah merelakan Pretty, namun Raja hanya ingin agar Pinky pergi bersamanya.
Dari situlah mereka mulai membereskan berkas pengambilan hak asuh Pinky. Malam itu Raja berniat menjemput Pinky di rumah Pretty. Namun saat itu Raja mendengar suara tembakan. Ternyata pelakunya adalah Gulsar yang kebetulan datang ke rumah Pretty dengan tujuan untuk menculik Pinky karena telah menjadi saksi mata pembunuhan Iswar. Saat mereka bertabrakan, Raja hendak mengejar Gulsar dan akhirnya berhasil dia tangkap. Raja berkata jika dia membuat kesepakatan dengan Keke dan akan melakukan barter untuk membebaskan Pinky. Mendengar penjelasan Raja, Pinky pun mengerti. Pinky berkata jika dia akan membantu Raja untuk menyelamatkan Pinky. Mereka pun membawa Gulsar untuk diserahkan kepada ayahnya. Namun di perjalanan, mereka dihadang oleh polisi yang mengenali Pinky. Polisi itu mengejar Pinky dan Raja mencoba menjelaskan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Gulsar, bukannya Vicky. Namun polisi tak mau percaya. Gulsar mencuri kesempatan dan kabur menggunakan mobil polisi. Raja pun membuat taktik dan berhasil lolos. Dia berhasil menyelamatkan Pinky dan melanjutkan perjalanannya. Raja tiba di lokasi dengan menyewa sebuah helikopter. Raja berteriak jika dia telah membawa Gulsar bersamanya. Padahal itu adalah Pinky karena Gulsar telah kabur. Raja melompat dan bertemu dengan Pinky. Namun tiba-tiba Gulsar datang dan berkata jika Raja telah menjebaknya. Keke dan anak buahnya lalu mendorodot Raja. Pinky ditempatkan di balik tembok, sedangkan Vicky membantu Raja menembaki anak buah Keke. Dan terlihat Gulsar dibombardir oleh Raja yang membuatnya hancur. Keke marah dan menembaki Raja. Namun Raja masih melawan dan mencekik Keke hingga tak berdaya, lalu dia pun tewas. Terlihat Raja terluka parah. Pinky dan Pinky mencoba menyadarkan Raja. Terlihat Pretty datang terlambat. Raja memberikan isyarat untuk Pinky agar mau menjaga Pinky. Setelah itu, Raja pun tewas dengan tenang. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Imtihan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.